Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MGMP Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta, Bapak Ibu Guru Sejarah anggota MGMP SMA MA Kota Yogyakarta, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan dan karunia-Nya. Kita diberikan nikmat sehat di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita dapat menghadiri pertemuan MGMP meskipun melalui aplikasi Zoom, belum bisa tatap muka langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan urutan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan Ketua MGMP Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, pengimbasan hasil diklat pembelajaran masa pandemi. Yang keempat, pemaparan karya lomba inovasi pembelajaran best practice. Dan yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, agar pertemuan ini berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua MGMP Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Saryana, Magister Pendidikan. Waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya. Semoga Pak Saryana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Sejarah SMA MA Kota Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah masuk ya ini di link untuk MGMP pada kesempatan hari ini, yang kami hormati seluruh anggota MGMP yang sudah memonitor tapi belum join ya. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur Allah Taala atas situasi ini sehingga kita bisa bertemu dalam acara MGMP Sejarah SMA Kota Yogyakarta. Tentunya kita juga patut bersyukur dengan adanya mensyukuri satu nikmat kesempatan dan kesehatan ya. Ini dua kata kunci ini bisa kita betul-betul nikmati karunia ini. Yang pertama kesempatan ya. Kita sehat, tidak ada kesempatan untuk bergabung, tidak bisa ketemu bersilaturahmi di forum seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita ada kesempatan tapi kesehatan kurang memungkinkan juga tidak bisa ketemu. Seperti teman-teman pada saat ini ada yang memang sehat tapi kesempatan belum bisa bergabung, ada yang kurang enak badan ya, tapi juga kesempatannya kemudian ada tapi karena kurang sehat juga tidak bisa gabung ya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita bisa menambah satu kekuatan kita, keimanan kita kepada Allah SWT. Dan salam-salamat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini di masa pandemi seperti ini lebih dengan yang tidak terasa kok angka penyebarannya cukup signifikan ini, sehingga memungkinkan kita untuk berkreasi, memungkinkan kita berinovasi untuk tetap berusaha untuk belajar dan belajar. Nah, bagaimana mencari terobosan-terobosan ini sehingga kalau bisa pertemuan MGMP seperti ini itu kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk berbagi ilmu ya, untuk mencari ilmu dan untuk beramal secara ilmiah ya. Nih, jadi dengan memanfaatkan forum MGMP, insya Allah kita tidak rugi ya. Yang kita sampaikan itu nanti bisa bisa diterima oleh teman-teman, bisa dikembangkan, dan yang kita peroleh bisa diamalkan.
Pak Evayu, mohon maaf, suara keluar ya. Seperti pada kesempatan ini banyak teman-teman yang mengikuti diklat maupun workshop ya, dan ilmunya bisa kita harapkan nanti bisa dikembangkan ya, di-share di lewat forum ini seperti Pak Sutrisna, kemudian Ibu Eri dan Bu Katerina ya. Ini bisa nanti menyampaikan atau berbagi ilmu ya. Kemudian Bu Ayu juga atas prestasinya yang juara 1 ya, ini juga bisa menyampaikan ilmunya. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga nanti misal ada kesempatan juga silakan untuk berbagi ilmu ya. Baik itu ilmu yang ada di pengalaman di luar ya maupun pengalaman di dalam kelas ya. Tentunya ini kita forum MGMP bisa digunakan untuk sebagai pembelajaran kita semua ya. Ini guru kita ya, murid kita ya kita semua kan. Nih sehingga kita multifungsi di sini kan. Terus tadi sudah ada satu ini tambahan masukan dari beberapa teman termasuk Pak Lili ya. Misalnya kita mau mengadakan kunjungan di satu tempat, monggo ini nanti bisa dibahas pada forum lain-lain ya. Untuk selanjutnya pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan, ternyata yang kemarin kita punya satu mungkin ego atau idealis ya. Wah, 2021 harus masuk. Ya, harus tatap muka. Nah, sementara di medsos juga ada yang memberikan satu vokasi atau tetap tatap muka ya. Sampai Bupati mana itu Boyolali juga menyampaikan harus tatap muka. Tapi kalau kondisi seperti ini ya kita harus lebih berhati-hati. Seperti tadi dikatakan Pak Tes tadi ya. Ini harus kita hati-hati karena kita tidak kelihatan ya. Kalau dalam kondisi kita sehat mungkin bisa dianulir untuk virus itu. Tapi kalau kita ngedrop ya mungkin cepat kita terima ya. Mudah-mudahan yang kena musibah untuk saat ini teman kita ya, keluarga dari murid-murid atau dari wali yang saat ini menderita yang ini COVID-19 bisa segera sembuh ya. Seperti ini di beberapa bulan ini aja teman-teman guru banyak yang terkena satu virus itu ya. Kemudian kemarin dari informasi ini mungkin baru di sekolah kami, di sekolah saya kan, ada izin orang tuanya yang meninggal karena COVID dan sebagainya. Ini kan berarti kalau diteruskan untuk tatap muka, lah paling tidak kita semua ya tetap ya harus menjaga ketat ya. Maka ini pantas bagaimana untuk memberikan satu layanan kepada siswa. Monggo terobosan-terobosan ini juga perlu kita pikirkan, kita sharing ya. Mungkin cara ngajar Bapak Ibu semua familiar dengan media sosial seperti ini atau lewat daring bisa diberikan ini destinasi kepada yang ada di MGMP ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Enda dan teman-teman. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih pada semua yang terlibat di sini, terutama Pak Muhtar yang setiap kali ada MGMP kami minta bantuan untuk memfasilitasi untuk Zoom-nya kan. Matur nuwun semuanya, ini bisa terlaksana dan bisa bermanfaat. Ini hanya kita semua yang bisa memanfaatkan dan bisa memberikan warna dalam MGMP ini. Untuk selanjutnya nanti saya harap dalam forum musyawarah bisa lebih jauh untuk memberikan sumbangsi saran dan action di kegiatan MGMP yang kita cintai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Saryana. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh beliau. Semoga ini nanti menjadi tantangan bagi kita semua di tengah pandemi ini untuk tetap berkarya dan memberikan layanan terhadap siswa ya dengan model pembelajaran yang dalam jaringan atau online. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya akan kita ikuti yaitu hasil
Diklat pembelajaran masa pandemi ya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada diklat ini rekan-rekan kita yang berkesempatan mengikuti ada 3 Bapak Ibu guru, di antaranya yang pertama adalah Ibu Eri Iwangyati Kuswardoyo, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 10 Yogyakarta, kemudian Ibu Katarina Sang Timur Yogyakarta, dan yang ketiga adalah Bapak Albertus Sutrisno, Sarjana Pendidikan dari SMA Stelladus II. Dalam kesempatan kali ini hasil diklat akan disampaikan oleh Bapak Albertus Sutrisna, Sarjana Pendidikan. Kebetulan untuk Bu Eri tidak bisa hadir karena adanya beberapa kepentingan diklat dan workshop ya. Kemudian untuk Ibu Katarina Purwanti baru berhalangan sakit begitu. Semoga lekas sembuh begitu. Kepada Bapak Albertus Sutrisna, Sarjana Pendidikan, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Tri Endarti. Suara saya terdengar Bu Yani ya? Jelas. Oh, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit mengkomunikasikan atau mendiseminasikan apa yang kami dapatkan dari diklat pembelajaran masa pandemi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Saya tahu ada kegiatan ini memang hanya dari teman sekolah bahwa ada diklat ini loh, ini katanya bagus. Nah akhirnya saya mencoba membuka dan akhirnya hampir semua guru yang di tempat saya itu mengikuti. Nah saya pikir waktu itu teman-teman sudah pada tahu semua sehingga tidak ada saling share di dalam grup MGMP Sejarah. Nah itu sekedar review saja mengikuti ini. Dari diklat tersebut sebenarnya dalam implementasinya Bapak Ibu saya pikir sudah menerapkan untuk belajar di masa pandemi karena materi pokoknya yang disampaikan itu adalah ada sekitar 6. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana konsep pembelajaran jarak jauh, kemudian konsep kurikulum pada masa khusus, jadi masa pandemi ini, kemudian model pembelajaran jarak jauh, kemudian ada asesmennya, bagaimana asesmen di masa pandemi, dan ada juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi sistem diklat ini sistem online, kemudian ada tugas-tugas kecil dan ringan. Nah, itu ada sekitar 6 materi. Nah, ringkasnya seperti ini kalau materi yang bisa Bapak Ibu ketahui. Yang pertama tentang konsep PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tujuannya itu adalah ada 4, bagaimana mencegah penularan COVID. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemenuhan hak belajar. Jadi di saat pandemi ini hak belajar peserta didik kita harus tetap mendapatkan hak belajar. Kemudian juga bagaimana pemenuhan dukungan psikososial. Jadi nanti ini bagaimana situasi keluarga yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian ada juga apakah sarana prasarana pendukungnya itu bisa mendukung PJJ dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah melindungi kita semua dari dampak COVID ini. Nah, itu tujuan dari PJJ. Kemudian ada 6 prinsip, tapi saya pikir saya katakan 2 prinsip saja, bahwa prinsip PJJ adalah keselamatan dan kesehatan yang utama. Jadi kesehatan kemudian keselamatan yang utama. Dan yang kedua adalah di saat pandemi ini bagaimana pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik kita itu tetap terjaga. Dan yang ketiga adalah apa yang kita berikan pada peserta didik adalah fokus pada kecakapan hidupnya, bukan pada hal-hal yang lain. Fokus ke situ. Kemudian
Tentang model pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu paling sudah juga tahu ada sistemnya yang ada yang sistemnya daring begitu ya, lewat aplikasi atau LMS, Learning Management System, dan luring. Luring itu bisa TV, radio, bisa LKPD, bahkan yang cukup baik menggunakan HP gitu ya, ada yang memakai HP itu diimplementasikan dan bisa untuk kombinasi. Nah, inti dari diklat itu adalah yang pertama itu begini, kita diminta untuk kenali siswa dulu tentang minatnya apa, kemudian cara belajar siswa, dan yang penting pula adalah pekerjaan orang tua dan gawainya. Gawe itu ya sarana prasarana. Nah, karena belajar di rumah, maka kita harus tahu melalui asesmen diagnosis non-kognitif itu. Maaf Pak Priyo, suaranya masuk Pak Priyo. Kita harus memahami tentang pekerjaan orang tua, karena pekerjaan orang tua itu kan sangat berpengaruh pada kondisi belajar di rumah. Kalau pekerjaan orang tuanya pedagang misalnya keliling, ya tentu saja tidak bisa untuk menemani anak belajar di rumah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak tersosialisasikan kepada semua pihak, sehingga wah iki sing mulang kudune gurune kok malah orang tuanya ikut mulang, terutama yang sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu akhirnya ini membayar kok sing mulang ibunya atau orang tuanya, ini yang kadang-kadang menjadi viral juga di media massa berkaitan dengan ini. Nah, yang juga adalah bagaimana daya dukungnya. Mungkin ketika contohnya sekolah kami itu kan muridnya dari berbagai daerah, yang ketika di Jogja paling enggak ya mereka tidak kesulitan sih. Ketika mereka pulang di masa pandemi ini, ternyata kami tahu bahwa ternyata mereka juga kesulitan akses. Ada yang dari daerah timur sana harus cari sinyal segala macam. Nah, ini kita harus memahami kondisi yang dialami oleh peserta didik. Maka ketika kita melakukan bukan semata-mata asesmen, artinya kalau dada belajar itu ulangan nilainya harus sekian, itu ternyata tidak. Di masa pandemi ini harusnya adalah asesmen yang untuk belajar. Artinya apa? Kita menilai prosesnya, sehingga tidak boleh kita membandingkan hasil antar siswa, ini kok dapat 9, ini kok dapat 8, kumpulkan telat. Nah, kita harus sampai ke sana, tidak boleh di judgement, di hakim ini telat, nggak boleh ngumpul, itu tidak. Jadi kondisi yang dialami oleh peserta didik itu berbeda-beda, sehingga tidak boleh kita membandingkan secara mutlak tentang nilainya, karena asesmennya adalah asesmen yang untuk belajar, jadi untuk prosesnya, untuk memonitor perkembangan anak. Nah, risikonya memang ketika kita asesmennya seperti itu, ya risikonya adalah kualitas akademik kita di kayak wingi ya, kayak sing kucingku papat gedene ra semene lho, papat anak gedene ra ngene. Iku gede banget iki. Suaranya Pak Moftah bisa mengkondisikan. Maka begini, yang harus kita terima risikonya dan harus dipahami oleh semua pihak adalah kualitas akademik yang masa pandemi ini. Jadi yang angkatan ini tentu saja tidak bisa kita kita bandingkan kualitas akademik di tahun-tahun yang normal. Maka untuk masa pandemi ini saja lebih ke bagaimana memahami kondisi yang dialami oleh peserta didik kita tentang pengumpulan tugas dan sebagainya. Jadi bagi saya pribadi ini sungguh saya menjadi semakin mengerti dan juga mungkin terenyuh apa yang dialami oleh peserta didik kita dari masing-masing daerah, karena ada yang tempat kami yang harus di Papua sana yang harus pergi ke kota dulu hanya untuk PJJ seperti ini. Nah, maka ketika peserta didik mengumpulkan tugas itu telat, ya sudah,
itu tidak masalah. Ketika bahkan mengumpulkannya telat terus, pasti ada sesuatu yang dialami oleh peserta didiknya. Jadi dikonfirmasi bagaimana implementasinya di lapangan. Jadi tidak terlalu banyak, karena sekitar bulan September, Oktober ya pelaksananya itu. Dan itu mandiri, artinya diklatnya mandiri, tergantung dari Bapak Ibu guru itu mengerjakan diklatnya itu bisa 24 jam, artinya boleh pilih waktu di mana saja. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya untuk hasil diklat masa pandemi, tapi intinya kita diminta untuk memahami kondisi anak. Asesmennya tidak melulu mengejar ke kualitas akademik, tapi bagaimana prosesnya yang dialami oleh peserta didik di masing-masing wilayah dengan kesulitan yang mereka hadapi masing-masing. Itu saja Bu Tri Endarti yang ingin kami sampaikan, dan matur nuwun, dan juga mohon ada kekurangan dalam menjelaskan ini. Waktu kami kembalikan pada Bu Endarti, matur nuwun. Bu Tri Endarti, Pak Saryana. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Pak Sutrisna tadi tentang pembelajaran masa pandemi ya, di mana kita memang dari materi yang disampaikan tadi harus memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik, dan poinnya di sana adalah tidak mengejar hasil dari pembelajaran, tapi lebih bertumbuh pada prosesnya begitu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Albertus Sutrisna yang menyampaikan sharing ilmunya terkait dengan diklat pembelajaran masa pandemi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu pemaparan hasil Lomba Inovasi Pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Ayu Triastuti, Sarjana Pendidikan. Lomba karya inovasi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia tingkat nasional pada tahun 2020. Dan Ibu Ayu Triastuti, Sarjana Pendidikan, berhasil meraih juara pertama. Selamat atas prestasinya, semoga motivasi kita agar lebih kreatif dan inovatif. Kepada Ibu Ayu Triastuti, Sarjana Pendidikan, waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya. Sumonggo, Bu Ayu. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu keluarga besar MGMP Sejarah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Ini maaf, ini saya menggunakan background karena saya sedang di rumah ini ya Pak ya. Jadi nanti enggak kelihatan kamar saya ini. Jadi, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya supaya bisa bergabung bersama Bapak Ibu semua dalam acara MGMP kali ini. Tentunya saya juga berterima kasih karena saya diberikan istilahnya. Ini saya namakan kesempatan ya Bapak Ibu ya, kesempatan untuk bisa terus belajar bersama Bapak Ibu tentunya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah bersinergi untuk menyelenggarakan Simposium Nasional Pengajaran Sejarah 2 Jawa Timur 12 sampai 13 Desember 2020, dan di situ diberikan kesempatan untuk dapat teman-teman semuanya dan juga saya untuk dapat mencoba untuk menuliskan sebuah best practice seperti itu. Nah, sebetulnya secara jujur ini adalah tulisan pertama saya mengikuti lomba Bapak. Sebenarnya saya kemarin sempat minder.
saya sempat minder karena tulisan yang kemarin saya tulis itu karya ilmiah ya, itu hanya baru skripsi, lalu setelah itu tulisan karya ilmiah pada saat saya melaksanakan latsar apa namanya? Oh, maaf ini saya kok malah jadi baca chat. Oke, sebentar. Nah, latsar ketika saya kemarin CPNS seperti itu Bapak Ibu, dan ini pertama kalinya saya mengikuti lomba. Nah, sebetulnya saya merasa apa ya, terinspirasi dari tentunya Bapak Ibu senior yang saya rasa lebih istilahnya mempunyai banyak pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah seperti itu. Nah, kemarin itu saya lihat ada yang sudah mengumpulkan seperti itu, ada Pak Mariadi mengumpulkan, ada kemarin juga Pak Lili kalau tidak salah, lalu ada Pak Saryana juga mengirimkan kalau tidak salah kemarin. Jadi saya merasa bagaimana kalau saya juga mencoba seperti itu. Nah, hasil kemarin saya mencoba mengolah kembali. Sebetulnya tulisan itu akan saya gunakan untuk mengikuti acara ini lawatan sejarah yang ada di Banten seperti itu. Namun karena kemarin acaranya tidak jadi, nah jadi daripada tulisannya nanti istilahnya kok tidak terpakai seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kemarin saya olah kembali seperti itu dan saya ajukan dalam acara simposium nasional. Nah, saya juga kaget kemarin kok bisa juara pertama. Saya mengucapkan terima kasih untuk apresiasi dari keluarga besar MGMP Sejarah Yogyakarta. Dan saya juga tentunya memohon bimbingan Bapak Ibu senior saya yang ada di sini, ada Bu Maria juga, gitu ya, supaya saya bisa terus dibimbing karena memang ya ini saya termasuk mungkin masih baru gitu ya Pak Bu ya, masuk dalam dunia istilahnya mengajar di sekolah seperti itu. Nah, kalau pengalaman mengajar, saya kemarin mengajar Bapak Ibu, itu ketika saya ikut program SM3T. Nah, program SM3T itu mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Itu kemarin saya tahun 2016, 2017 itu mengajar di sebuah SMP seperti itu. Tapi karena di sini jenjangnya SMA, jadi ini salah satu juga pengalaman untuk saya gitu loh, salah satu juga kesempatan untuk saya belajar. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing PPT. Ini saya diberi waktu berapa menit, Bu? Cukupnya aja Mbak, nggak apa-apa. Ya. Oh, ya, baik. 30 menit cukup, Mbak? Waduh, terlalu banyak, Bu. Oh. Saya ini sudah grogi nih, Bu. Ya. Cukupnya, monggo, Mbak. Saya coba sharing. Ya. Baik, apakah share screen saya terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Baik, langsung saja Bapak Ibu, di sini yang saya pakai judulnya, yang saya angkat di sini adalah eksistensi peninggalan Kesultanan Banten sebagai contoh simbol keberagaman di Indonesia. Nah, sebetulnya saya ingin mengangkat dari istilahnya sejarah lokal seperti itu, dan juga tentunya hal-hal baik yang ada di masyarakat yang memang di Indonesia ini istilahnya masih lestari, masih ada dan dapat kita jadikan istilahnya contoh, dapat dijadikan teladan dalam kehidupan ini, maupun kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, kebetulan kemarin saya mengambil tentang Banten, karena ketika lawatan sejarah kemarin katanya saya dapat info itu temanya juga seputar tentang Banten seperti itu. Jadi sebetulnya
Saya ingin mengambil beberapa istilahnya sejarah dari yang ada di Yogyakarta seperti itu, ataupun situs-situs sejarah yang ada di Yogyakarta, keadaan masyarakat yang ada di Yogyakarta. Tapi karena kebetulan ini adalah kemarin sebetulnya untuk yang lawatan sejarah, jadi saya memilihnya Banten seperti itu. Walaupun saya sendiri belum pernah Bapak Ibu untuk sampai di Banten, itu belum pernah saya. Mungkin dari Bapak Ibu malah sudah ada yang pernah ke sana, sudah pernah ke Banten atau asli dari Banten seperti itu. Mungkin nanti bisa memberikan tambahan informasi seperti itu, tidak apa-apa. Oke, Bu, di sini tujuan penulisan saya itu ini untuk menelusuri dan menyajikan secara singkat ini keberadaan Masjid Agung Banten dan juga Wihara Avalokitesvara yang merupakan peninggalan Kesultanan Banten, dapat ini dijadikan sebagai contoh simpul keberagaman di Indonesia. Walaupun saya percaya banyak sekali contoh-contoh simpul keberagaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Selanjutnya, latar belakangnya ya saya di dalam tulisan saya ini mengangkat keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, seperti saya menyebutkan suku, bahasa, agama seperti itu. Lalu juga posisi Indonesia yang strategis sehingga memang nanti banyak terjadi persilangan budaya ya dan membentuk karakter Indonesia yang beragam seperti itu. Jadi, lalu masa-masa ini kan Indonesia selalu dan terus tentunya semakin mendapatkan tantangan dalam keberagaman yang ada. Nah, tantangan itu seperti ada terorisme, radikalisme, separatisme yang memang kita semua bisa lihat, kita saksikan. Mungkin juga Bapak Ibu pernah menjadi istilahnya saksi mata seperti itu, ataupun melihat di sekeliling, di kehidupan masyarakat sekeliling mungkin masih ada yang isu-isu seperti itu. Nah, ini tentunya ini menjadi hal-hal yang patut kita istilahnya waspadai, dan bagaimana caranya supaya tidak membuat persatuan NKRI ini menjadi istilahnya terkoyak seperti itu. Waduh, bahasa saya pakai terkoyak ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, saya angkat dari situ pentingnya pembelajaran sejarah dalam menghadapi hal-hal tadi, karena saya rasa semenjak saya menjadi pengajar ya di bangku SMA seperti itu, dengan karakteristik anak-anak yang mungkin dia juga istilahnya generasi sekarang, generasi yang melek ya Bu ya, melek secara istilahnya media sosial, banyak sekali hal-hal isu-isu ataupun hoax-hoax yang tersebar. Nah, dan tipikal anak SMA ini memang tipikal yang mereka senang berpikir dan mereka memang masih membutuhkan panutan seperti itu, membutuhkan panutan dan membutuhkan istilahnya sosok yang bisa istilahnya terus membawa mereka ke arah yang istilahnya pandangan mindset yang benar seperti itu. Nah, di sini pentingnya dalam pembelajaran sejarah, karena di pelajaran sejarah ini kita diberikan ruang yang cukup untuk dapat memberikan istilahnya seperti kalau kita dalam pilar-pilar pendidikan itu ada learning to know ya. Oke lah, kita mengetahui cerita-cerita sejarah, mengetahui tentang berbagai macam istilahnya mungkin situs-situs dan juga cerita tentang sejarah seperti itu. Nah, terus ada learning to do, bagaimana mungkin berlatih untuk dapat meneliti seperti itu, dan to do bagaimana dapat istilahnya menyajikan cerita sejarah yang baik dan lain sebagainya. Learning to be gitu, bagaimana nanti bisa menjadi seorang yang nasionalisme seperti itu. Dan di sini learning to live together, di sini saya ingin supaya istilahnya kita semua dapat hidup secara berdampingan seperti itu bersama-sama. Karena di lingkungan kelas pun itu pasti ada yang beragam ya Bapak Ibu ya, tentunya ada yang beragam seperti itu, dan hal-hal kecil seperti itu harus
istilahnya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menyemai ya, istilahnya membuat anak-anak ini menjadi paham apa artinya keberagaman dan bagaimana menjaga persatuan seperti itu. Nah, di sini, diangkat dari itu tadi, maka saya ingin mengangkat hal-hal baik di sekeliling itu untuk bisa saya masukkan dalam pembelajaran sejarah, ingin seperti itu. Nah, salah satu contoh tadi saya ambil di daerah Banten, Bapak Ibu. Nah, lalu di tulisan saya ada saya bahas Kesultanan Banten dan peninggalannya di masa kini. Ya, ini lalu selanjutnya setelah istilahnya dari peninggalan Kesultanan Banten di situ nanti akan ada banyak istilahnya keberagaman yang muncul di sana, dari yang pertama kali dia Hindu, lalu ada pengaruh Islam, bahkan nanti akan masuk juga para pedagang yang dari Cina seperti itu. Nah, itu akan membentuk sebuah keberagaman yang ada di sana. Nah, lalu secara lebih ringkas Bapak Ibu saya lanjutkan bahwa banyak sekali peninggalan yang ada di Banten, dan saya ya berdoa supaya saya bisa kapan-kapan bisa berkunjung ke Banten seperti itu. Nah, dan pada saat pandemi COVID seperti ini pun menjadi sebuah tantangan untuk saya, bagaimana bisa mencari tahu tentang Banten tapi tanpa berkunjung di sana. Berarti saya harus studinya literasi. Selain literasi, saya juga harus wawancara lah. Lalu wawancaranya seperti apa? Wah, waduh ini ya. Terus saya coba cari orang Banten gitu. Saya cari tahu di sana kehidupannya sekarang seperti apa. Tentunya di masyarakat yang dekat dengan Kesultanan Banten, yang masjid dan juga vihara tadi, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu salah satu peninggalan yang ada di sana, Masjid Agung dan vihara, yang tentunya ini berdekatan. Dari arsitekturnya, dari masing-masing tempat ibadah ini pun sudah mempunyai keberagaman. Sudah mempunyai akulturasi itu sudah ada dari dari bangunan-bangunan. Nanti dalam tulisan saya itu juga saya bahas di situ. Nah, lalu selain dari dua istilahnya seperti masjid dan vihara yang berdampingan seperti itu, saya juga harus melihat tentang keadaan sosial dari masyarakat di sana itu seperti apa. Nah, saya ada wawancara juga, literasi juga di sana, seperti penelitian-penelitian yang kemarin juga meneliti di sana, meskipun bukan meneliti tentang keberagaman, tapi lebih ke masjidnya atau ke viharanya dan lingkungan di sana. Nah, itu juga salah satu sumber untuk saya dapat menulis. Nah, di sini aktivitas keagamaan pemeluk Muslim di sana, misalnya setelah selesai pengajian seperti itu atau pembacaan doa, atau di sana disebut nama bagaimana nih mengatakannya, ngeriung, mungkin bahasanya seperti itu ya, ngeriung. Nah, itu pembagian berkat. Nah, berkat-berkat ini berupa makanan. Nah, ini sering mereka membagi-bagikan, dan itu tidak memandang agamanya seperti apa. Nah, lalu di sana dibagikan juga ke keluarga yang kurang mampu, anak yatim, lansia, seperti itu. Nah, selain itu, kalau yang keagamaan agama Buddha di sana, wihara di sana, itu di sana kalau saya lihat di sini ada istilahnya klinik seperti itu yang digunakan untuk umum gitu ya, tidak memandang hanya untuk yang agama ini saja, tapi tidak gitu, tapi untuk umum. Nah, seperti itu. Nah, dan berbagai, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, dan berbagai istilahnya hal-hal yang baik yang ada di masyarakat sana, yang mungkin hari-hari ini di dalam berita mungkin kita tidak pernah ya mungkin ya mendengar adanya beberapa isu-isu seperti itu. Nah, saya rasa di situ faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnya kerukunan antar umat beragama. Nah, ini di Kelurahan Banten itu ada kesadaran beragama, lalu menghargai kemajemukan dan toleransi antar umat beragama, seperti itu yang ada di sana.
yang kita lihat dari arsitektur dari cerita masa lalunya seperti apa, dari bangunan-bangunan istilahnya peninggalannya di sana seperti apa, dan dari keadaan masyarakatnya seperti apa. Nah, itu tentunya di sana sangat menjunjung tinggi toleransi. Nah, lalu dalam tulisan saya bahas tentang simpul itu bagaimana, keberagaman apa, lalu penutup. Nah, di sini tentunya dalam penutup di tulisan saya, sepatutnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita perlu berbangga serta tetap menjaga keharmonisan untuk terwujudnya cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keagamaan di sini dapat menjadi suatu kekuatan yang bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan keberagaman seperti terorisme, radikalisme, dan separatisme. Seperti itu. Daftar pustaka dan salah satu dokumentasi dari istilahnya wawancara saya untuk penduduk di sana. Nah, Bapak Ibu, seperti itu tadi secara garis besar tulisan saya jadi merasa kayak baru sidang skripsi ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ingin menambahkan lagi hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk saya, seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Ya, halo. Oh iya Bapak Ibu, saya juga kalau secara karya ilmiah gitu, saya memang mungkin lebih banyak dari Bapak Ibu yang lebih ahli di sini, yang mungkin mau sharing, Bapak Ibu boleh. Halo. Ya, mungkin dari Pak Saryana ingin menambahkan ataupun memberikan koreksi boleh, dari Bu Maria atau Pak Marmayadi atau Bu Tri juga boleh. Ada Pak Pras juga. Monggo Bu Maria mungkin akan menambahkan atau menyampaikan. Atau Pak Mai atau siapa, monggo Pak Sari. Belum ada atau mungkin nanti di lain-lain ya. Unmute ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Maria. Bu Ayu, teman-teman semuanya. Sehat ya? Sehat. Semoga kita utuh, ya, utuh sebagai guru sejarah. Yang mana kita juga di kesempatan ini juga menyampaikan turut berduka cita untuk teman kita yang masih aktif di SMK, untuk kemarin yang sudah berpulang, ya. Pada MGMP yang lalu beliau juga selalu ikut dalam lawatan sejarah. Untuk almarhum siapa, Bu Arni ya, Bu Arni. Rosni Hasan. Bu Rosni Hasan dari SMK atau STM Jetis, dan juga 2 pensiunan sejarah, ya. Semoga husnul khotimah. Terima kasih waktunya Mbak Tri. Tadi tak tinggal keluar sebentar mateni banyu wong nang omah ya. Banyune gembrojo. Ya. Saya sampaikan salut ya dan provisiat untuk Mbak Ayu Triastuti ya, yang sudah meraih juara 1 untuk best practice ya. Nah, di sini itu pakarnya itu adalah Profesor Lilik Suharmaji, Mbak. Itu pantas diberi gelar profesor. Kalau teman itu di Jawa Timur itu juga ada profesor yang meskipun beliau juga belum profesor, tapi karena saking pinternya, Mbak. Jadi kalau Pak Lili itu ahlinya, dan saya kira Pak Lili juri satu yang menilai punya penjenengan, meskipun punya penjenengan sepertinya dinilai oleh teman yang lain dari Jawa Timur. Nah,
ini merupakan satu kebanggaan dan juga kelegaan saya sebagai guru sejarah yang sudah mau pensiun ya, 1 tahun lagi pensiun tahun depan, Mbak. Saya senang sekali kalau ada guru sejarah yang betul-betul mempunyai totalitas sebagai guru sejarah ya, yang suka membuat tulisan-tulisan berdasarkan fakta-fakta. Itu sangat dibutuhkan orang guru sejarah, Mbak ya. Dan tentu saja beda kalau dulu almarhum Didik teman saya, ketua MGMP yang lama itu, selalu dia bilang bahwa kalau seorang guru sejarah itu melihat sendiri ya, dengan belajar dari buku. Nanti dalam penyajiannya ke murid pun juga akan menjadi berbeda. Saya doakan Mbak Ayu cita-citanya pergi ke Banten itu nanti terlaksana. Amin. Karena kemarin kita sudah merencanakan, tapi ternyata Tuhan menentukan lain dengan adanya corona ya. Dan meskipun tidak harus ke sana melalui penelusuran di perpustakaan, baik itu melalui yang istilahnya itu kemarin saya kok lalen ngomong gitu. Baik itu buku-buku maupun juga yang dunia maya lah, itu ternyata penyajian tulisanmu menjadi bagus, juara 1 ya. Nah, hal yang kadang kalau kita mau membuat tulisan itu kan kadang bingung mau nulis apa ya. Pada masa sekarang sepertinya kok dituntut untuk IT. Dan ternyata Mbak Ayu ini saya kira tidak berbasis IT, tetapi berbasis sejarah murni itu yang benar-benar fakta masa lalu, yang ternyata juga tetap menarik dan tetap aktual bagi kehidupan bangsa Indonesia, yang menampilkan tentang adanya kerukunan di Banten ya. Nah, dan kalau kita tahu sebenarnya Banten itu adalah pusatnya para jawara katanya. Jawara-jawara yang mumpuni di bidang membela diri, persilatan ya. Tapi ternyata juga cukup adem mungkin tinggal di sana karena kenyataannya jarang ada konflik agama ya, dan juga kelompok ekstrim itu juga tidak berbasis di situ. Nah, sebenarnya apa yang telah bangsa ini buat, nenek moyang kita buat, sebenarnya itu semuanya selalu melakukan suatu penghormatan atau suatu terhadap toleransi terhadap agama ya, atau tata cara kehidupan yang sudah ada ya. Saya kira dulu Wali Songo juga sudah mendahului memberi contoh dengan membuat Menara Kudus itu dengan tidak menjauhkan rakyat pemikiran dan tradisinya dari Hindu, ya kan, dengan membuat loncengnya itu ditempatkan di satu tempat yang seperti candi gitu kan. Nah, sebenarnya ini Bapak Soekarno itu juga memilih lokasi masjid besar, masjid utama yaitu Masjid Istiqlal itu di depan sebuah gereja yang memang sudah ada sejak zaman penjajahan, yaitu gereja katedral ya. Dan itu berseberangan, benar-benar berseberangan, berhadap-hadapan ya. Di tahun 2012 kami ke sana, rombongan kami, tapi dari UNJ itu pergi ke Masjid Istiqlal itu, terus kami menyeberang ke katedral juga ya. Dan kalau kemarin punya ide di bawah tanah dibuat terowongan ya, itu entah terlaksana entah tidak karena banyak pendapat baik pro maupun kontra. Tapi toleransinya tercipta ketika Lebaran, mobil-mobil ya, tiker-tiker itu mobil masuk ke halaman gereja, kemudian tikar-tikar bahkan sajadah juga di halaman gereja gitu. Terus ketika Natal juga mobil-mobil, kendaraan diparkir di Masjid Istiqlal itu
contoh yang luar biasa sebenarnya ya. Kalau itu kita terapkan, maka ya niscaya kita semuanya ini akan rukun ya, bersatu padu. Dan di Jogja sebenarnya kita bisa melihat contoh kecil bahwa kita tahu pertempuran Kota Baru yang dihargai dengan apa, mengabadikan peristiwa itu dengan menghormati para syuhada dengan mendirikan Masjid Syuhada. Masjid Syuhada sendiri itu juga di satu lini dengan gereja lama, gereja Kota Baru, gereja Katolik, dan juga di tengahnya ada gereja Kristen. Kota Baru juga miniatur dari Kebhinneka Tunggalikaan ya. Nah, ini mungkin banyak ngomong, tetapi itulah guru tua itu kadang begitu. Di otak tuh banyak banget mau ngomong sehingga berlebihan, maka akhirnya disampaikan. Mbak Ayu, semoga Mbak Ayu semakin apa ya, semakin menyenangi satu talenta yang Mbak Ayu punya. Karena banyak orang ingin tetapi tidak bisa mewujudkan ya. Tapi banyak orang juga bisa mewujudkan tapi tidak punya keinginan. Nah, itulah kalau Mbak Ayu bisa memadukan keduanya, ya ingin tapi ya juga diwujudkan. Ya, semoga ke depan ya Mbak Ayu menjadi aset guru sejarah, aset MGMP Kota Yogyakarta yang selalu kami banggakan. Dan ditularkan pada teman-temannya ya, karena ini merupakan guru yang masih sangat muda, generasi penerus kami guru-guru tua ini, biar semakin juga berkualitas ya, biar digoncang apapun sejarah, tetapi sejarah tetap harus eksis ya. Baik, Viva Historia ya, Viva Vitae Magistra. Baik, selamat siang. Terima kasih. Monggo Mbak Tri, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Maria yang sudah membagikan ilmu dan pengalamannya ya. Untuk hari ini kita harus berterima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa, dari Pak Albertus Sutrisna, kemudian Ibu Ayu Triastuti dan Bu Maria Goretti yang telah berbagi ya ilmunya seperti itu. Oke, masih ada lagi? Cukup nggak? Cukup. Kalau cukup Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah lain-lain. Bapak Saryana tadi sepertinya akan menyampaikan program kerja MGMP sejarah 6 bulan ke depan. Pada Saryana saya persilahkan. Nah, oke. Terima kasih Bu Tri dan teman-teman yang sudah menyampaikan tambahan pengalaman dan informasi dari Bu Maria tadi. Langsung saja untuk ini Bapak Ibu sebagai bahan musyawarah, ini di semester kedua ini akan saya sampaikan ini beberapa draft review dari program kerja kita, nanti bisa menyesuaikannya dengan kondisi kita. Langsung saja karena waktu ini sudah jam 2. Yang pertama, mungkin mohon maaf saya belum menyiapkan PowerPoint-nya, langsung saya bacakan ya. Yang pertama itu definisi. Definisi ini sifatnya fleksibel, artinya bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ilmiah, entah itu workshop, diklat ya, itu nanti atau ikuti kejuaraan ya, nanti bisa memberikan satu informasi kepada kami ya atau di pengurus, kemudian nanti kita agendakan untuk diseminasi. Ini tidak usah menunggu waktu harus programnya 3 bulan sekali, enggak. Tapi ini sifatnya adalah fleksibel ya. Seperti yang tadi kita simak bareng itu, sehingga ada 3 Bapak Ibu yang mau menyampaikan
terkait dengan pengalaman di Diklat Kemendikbud, dan tambah satu lagi kejuaraan apa yang diikuti oleh Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Trisna ya telah memberikan sharing. Dan yang kedua yaitu kita langsung memperoleh satu ilmu informasi dari narasumbernya dari Baldik ya, Balai Pendidikan ya di Kota Jakarta ini. Entah itu nanti kenapa ibu kepala atau pengawas ya. Ini kita kita di bawah naungan Baldik ya. Kita akan coba kita agendakan ya. Kemudian yang ketiga itu pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini Bapak Ibu secara mandiri, tadi sudah pengalamannya disampaikan oleh Pak Trisna ya, itu ada diklat, ada workshop, ada mungkin pembuatan karya-karya ilmiah ya. Nah ini bisa nanti disampaikan atau dibicarakan kepada kita. Dan yang keempat kerjasama ini bisa instansi terkait ya, dan yang tidak mengikat. Dan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi ya, bisa kita jalin ya. Selama ini banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan terkait adanya kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi ya. Karena di perguruan tinggi pun kita pikir juga butuh kerjasama seperti ini ya untuk keterlaksanaan suatu program mereka. Kemudian kegiatan kompetensi ini yang perlu kita lihat juga, yang kompetensi misal kita menyelenggarakan lomba atau semacam kegiatan yang diberikan pada siswa maupun pada guru-guru ya. Kalau dulu misalnya ada olimpiade sejarah, kemudian ada ini yang setelah itu ada bagaimana kalau kita melaksanakan misalnya ada duta sejarah. Jadi kita di MGMP manapun belum ada ini. Duta sejarah ini bisa dari siswa, putra dan putri ya. Saya duta sejarah dari SMA atau MA Kota di Jakarta ini. Nah ini perlu ada ya, diprogramkan kalau bisa. Sehingga nanti ketika ada pertemuan ada event yang menyangkut informasi terkait dengan sejarah ya kita prioritaskan untuk anak-anak yang memang sudah terjadi. Kemudian ya penulisan buku atau modul ya atau LKS. Nah ini juga diprogramkan, bisa ini mandiri, bisa kerjasama dengan penerbit ya, yang kemarin sudah ada tawaran dari aspirasi. Ini bisa kita menindaklanjuti ya. Kalau memang ini ada satu kita siap untuk melaksanakan yang dari aspirasi itu bisa kita kolaborasi ya kita rencanakan. Tapi mengingat ini kita masih mengalami kesulitan ya. Kemudian kegiatan sosial ini nanti juga perlu ada semacam diagendakan. Dan yang terakhir itu vlog sejarah, baik itu dari pihak guru maupun dari siswa ya. Tadi kalau Pak ini menyampaikan itu yang kemarin oleh buku itu diminta bicara di forum ini. Nah ini bagaimana juga bisa ditempuh misalnya bagaimana yang kemarin juara vlog sejarah. Nah ini juga cerita di sini. Nah, ini mesti dari siswa kita bisa menggali satu ilmunya kan. Ini Bapak Ibu ada sekitar 12 ya, 12 draft untuk kerja program kerja kita selama 2 semester ini selama semester genap ini. Namun saya yakin ini bisa dirangkum dalam satu kegiatan, yaitu kegiatan yang sifatnya inti, yang sifatnya insidental, dan itu program yang rutin ya. Inti, rutin, dan insidental dari 12 ini. Monggo nanti ini bisa Bapak Ibu berikan masukan, nanti lebih fokusnya akan kita bahas di pengurus ya, di jajaran pengurus akan dibahas lebih lanjut. Tapi kita mengendaki masukan Bapak Ibu untuk
5 bulan ke depan itu bagian kita akan laksanakan bagaimana. Oke, Pak Tuan Benda, ini sebagai apa? Satu bahan untuk musyawarah hari ini, saya mohon masukan pada Bapak Ibu semua. Nanti kita lanjut di di forum pengurus MGMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarayani yang sudah menyampaikan programnya. Semoga Bapak Ibu kalau akan menanggapi. Pak Lili mungkin silakan Pak Lili. Halo Pak Lili, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat sore. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sari, jadi kita punya pengurus dan itu memang harus kita gerakkan bersama-sama ya. Saya sebagai Litbang itu upaya agar kegiatan MGMP ini terus berjalan, dan saya lihat dari DIZ ini yang paling gerseng ya kota gitu ya. Kalau di Bantul itu beberapa kali memang tidak daring ya, tapi itu berisiko. Makanya memang tepat kalau saat ini kegiatan kali ini memang kita harus daring, dan kita juga harus kreatif untuk kegiatan setiap bulan gitu ya, masuk destinasi tadi gitu ya. Jadi kita punya banyak potensi, monggo yang nanti ingin misalnya silakan. Yang muda-muda itu banyak guru-guru yang muda, biar yang sepuh-sepuh seperti Bu Maria itu bangga karena generasinya itu luar biasa. Jadi Pak Sari, monggo nanti Pak Sari yang punya wewenang untuk kegiatan mendatang. Kami hanya mengikuti apa yang menjadi eksekusi Pak Sari, sehingga nanti ke depan lebih baik gitu ya kegiatannya. Nah, kemarin saya sudah ke Liangan itu mampir ketika Mas Randy manten itu ya. Nah, monggo di sana COVID-nya nggak seperti di Jogja ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu berkenan nanti pakai mobil pribadi siapa nanti kemudian, atau nanti pakai elep atau HiC itu ada Pak Pras itu. Nanti kita bisa ngajak Pak Bagus itu pakarnya Liangan. Dan kita sudah berkali-kali bersama dengan Pak Bagus. Nanti kita bisa menimba ilmu dengan Pak. Belum. Ya Pak, ini tanggal Februari atau Maret. Iya, terus nanti kita bisa kerjasama gitu, dan kita ke sana untuk menimba ilmu. Mumpung ini belum ada renovasi lagi, karena kemudian saya tanya itu tahun ini ada renovasi. Kalau renovasi lagi atau ekskavasi lagi, penggalian lagi itu nanti ditutup gitu. Jadi kita bisa programkan ke sana. Itu kabar dari saya, oleh-oleh dari saya di Liangan. Pak Sari maaf nggak ngajak karena mobilnya hanya satu, jadi 7 orang. Itu. Kemarin sudah berpikir wah ini Pak Sari saya ajak, oke ini, tapi karena mobilnya nggak cukup, jadi hanya beberapa orang. Itu makasih Bu Endar atas kesempatannya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Lili yang sudah menyampaikan oleh-olehnya begitu ya, yang ke Liangan. Saya rasa cukup untuk lain-lain ataukah masih ada? Oh Pak Mai kayaknya kasih kode ini. Monggo Pak Mai,
saya berikan kesempatan untuk Pak Mai, silahkan. Sudah terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan salut kepada Bu Ayu yang sudah juara 1. Memang pantas kalau mendapatkan juara 1 kalau kita lihat judulnya saja sudah sangat menarik ya, sangat menarik dan menginspirasi ya, terutama pada teman-teman guru sejarah, apalagi yang guru-guru muda. Monggo silahkan Bu Ayu bisa dicontoh dan bisa diterapkan karena sebuah judul tulisan itu dari judulnya saja sudah sangat menarik ya. Apalagi penyampaiannya tadi juga menarik. Dan kalau tidak salah nanti semua karya yang kemarin masuk sekitar 80 itu akan dibukukan supaya nanti bisa menjadi contoh pada teman-teman guru yang ada di Indonesia, tidak cuma di Yogyakarta, terutama yang banyak yang dari Jogja itu banyak sekali, ada sekitar 10 yang ikut ya. Salut saya ya. Yang kemarin ikut lomba ya. Kemudian yang kedua, saya hanya mengingatkan, monggo Bapak Ibu di WA MGMP sudah ada daftar kehadiran. Monggo diisi ya, habis ini nanti silahkan diisi daftar kehadiran di WA MGMP. Ya. Kemudian yang ketiga, saya setuju dengan pendapatnya Pak Lidi tadi. Saya termasuk guru yang seneng dolan, adventure ya, dolan kemana-mana itu senang sekali. Saya selalu ikut ya, kalau tidak kesehatan saya itu bagus, mesti saya akan ikut. Ya, apalagi belum pernah ya. Mudah-mudahan nanti keliangan itu terwujud. Apalagi cita-cita kita juga akan ke Banten yang dikatakan Bu Maria dan Bu Ayu tadi. Kita akan ke sana. Saya sangat setuju sekali besok kalau ada waktu kita bisa jalan-jalan ke daerah-daerah lokasi yang memang belum kita pernah kunjungi ya. Saya kira itu Putri Endar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mai yang sudah mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pertemuan MGMP kita kali ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lalui, sampailah kita di penghujung acara. Sebagai ungkapan syukur, mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa, Bapak Ibu saya persilahkan. Cukup? Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan untuk tetap berkarya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan ilmunya pada pertemuan kali ini. Semoga kita nanti semakin kreatif, inovatif juga gitu ya, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia pendidikan kita. Saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila dalam membawa acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan stay healthy. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Foto dulu Putri Endar. Oke, foto bareng-bareng ya. Pak Mohtar, foto bareng-bareng ya. Oke, sampun? Sampun. Sampun ya. Pak Mohtar sudah belum nih? J.
Sudah kayaknya. Belum? Ya. Sudah kayaknya ya. Sampun saya izin live dulu ya. Sehat selalu Pak Mai. Oke, terima kasih Bu Endar. Sami-sami.